Lalu bagaimana cara supaya jiwa itu bisa dibersihkan? Maka kita katakan mujahadah itu nama sekolahnya, kurikulumnya namanya tazkiyatun nafs. Bisa bedain. Tasawuf itu nama kampungnya. Jadi tidak ada namanya tazkiyatun nafs kalau tidak bertasawuf. Nggak akan ada, Pak. Oh, ini sudah ada sebelum tasawuf. Iya, tapi itu spiritnya tasawuf. Tazkiyatun nafs itulah yang disebut dengan taubah. Tazkiyatun nafs itu disebut dengan taubat. Dimulai dengan tazkiyah nafs itu dengan cara puasa, taubat, ya, taubat dari dosa. Jadi kalau kita turunkan tasawuf, mujahadatun nafs, apalagi tazkiyatun nafs, begitu modelnya. Jadi kalau ada orang mengajak kajian tazkiyatun nafs tapi tidak memulai dengan tasawuf, gimana kurikulumnya? Pasti ada halalnya, pasti ada kelemahan-kelemahannya. Kayak gitu modelnya. Ya, karena nggak tahu petanya tadi, dimulai dari jiwa yang 4. Ammarah, lawamah, mulhamah, baru masuk mutmainnah. 4 aja udah cukup dulu sebelum yang 3 yang lain. Jadi taubat itu bukan saja dengan cara mencela maksiat kita. Taubat itu dengan cara tazkiyah, itu pertama. Lalu tahliyah yang kedua. Apa arti tazkiyah? Membersihkan diri dari yang kotor. Kita kalau mau sholat, tubuh kita kotor, kita langsung sholat atau mandi dulu? Mandi itu namanya tazkiyatun nafs. Mandinya orang-orang maksiat tobat. Supaya simbol dan maknanya nyatu, maka ada namanya mandi tobat. Pernahkah kita mandi tobat? Maka mulai pagi ini coba Bapak sekali sehari niat kalau mandi itu mandi tobat. Mau ngamalin? Ya, jadi ketika kita mandi, kalau mandi tobat berani nggak pakai celana? Maka pakai kain basahan. Kecuali antum bukan mandi tobat, pakai kain basahan atau pakai celana kita mandi. Cara mandinya gimana? Mulai dari wudhu, lamain di kaki, siram kaki kita dulu. Udah siram kaki, mulai pundak, baru kepala. Niatkan, ya Rob, ampuni dosaku, jadikan dosaku hanyut seperti hanyutnya daki-daki di badanku dengan air ini. Dalam hati kita ngomong. Itu cara mandi tobat. Dulu mandi tobatnya cuma diajarkan di surau-surau, zawiyah-zawiyah. Ini sekarang kita bagiin aja lah, ya. Lama amat antum mau jadi orang bener. Kita juga lama menjadi orang bener. Dulu harus ngaji dulu. Nah, sama-sama belajar bener kita, ya. Mau ngamalin ya, sama-sama kita amalkan mandi tobat. Bid'ah itu Ustaz, ya makan aja tuh bid'ah itu. Ini udah diamalkan banyak ulama. Dari mana dalil mandi tobat, teman-teman? Orang masuk Islam mandi nggak? Dianjurkan mandi nggak? Bener. Maka ada mandi dari kafir masuk Islam. Dari situ ulama kita ngambil, kita sudah Islam, melakukan maksiat, udah tahu lebih gede nggak dosanya? Lebih gede dosanya. Maka secara batin lebih kufur. Masuk lagi ke ranah iman, kita mandi lagi. Dari situ dalilnya, ya. Jadi mandi tobat bukanlah bid'ah. Mandi tobat adalah sesuatu yang lebih sunnah daripada mandinya orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam wajar, dia tadinya kafir, sekarang masuk Islam. Kita ini sudah Islam, tapi melakukan kerjaan orang-orang kafir, lebih kufur nggak?
Lebih wajib nggak kira-kira mandi tobatnya? Menurut saya itu lebih wajib, ya. Coba mandi tobat. Ini amalan para wali Allah. Para wali Allah itu, teman-teman, sahabat-sahabat Allah, amalan intinya itu tobat. Tobat itu adalah praktek tazkiyatun nafs. Ini ada orang ngaji tazkiyatun nafs tapi nyalahin ini, nyalahin itu nggak benar tazkiyatun nafsnya. Kalau mau jadi diri kita benar, orang lain benar, mulai dari tobat. Tobat itu isinya apa? Muhasabatun nafs wa nadmuha. Menghitung-hitung kesalahan diri lalu menyesalinya. Maka Nabi berkata, an-nadamu taubah. Hadis sahih. Yang disebut taubat itu kamu menyesali. Bagaimana mungkin menyesalinya kalau tidak pernah menghitung kesalahan diri sendiri? Pernah nggak ngitung kesalahan kita? Yang ada kita ngitung kesalahan orang, kesalahan gitar, kesalahan musik lagi yang disalahin, orang teman lagi yang disalahin. Itu di luar nggak ada. Minum khamar itu tua, kalau nggak diminum nggak masalah kan? Masalahnya antum minum itu aja. Baik. Tasawuf dalamnya apa? Mujahadatun nafs. Dalamnya lagi apa? Tazkiyatun nafs. Inti tazkiyatun nafs apa? Taubat. Ciri-ciri orang taubat, dia suka mencari kesalahan dirinya sendiri, bukan kesalahan orang lain, apalagi kesalahan kelompok lain. Paham? Apalagi kesalahan thariqat lain, manhaj lain. Kalau di dunia kerja, ciri-ciri orang yang sudah tobat, pribadi tobat, dia kalau ada kesalahan dalam pekerjaan tim tidak suka menyalahkan kawannya, tapi dia suka menyalahkan dirinya sendiri. Makanya kemudian prinsip-prinsip agama ini sudah menjadi sistem dalam perusahaan-perusahaan. Ada namanya report, benar. Report, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan, benar. Itu namanya muhasabah. Jika orang-orang sekarang bekerja untuk dunia pakai prinsip tobat, kenapa untuk akhirat tidak menggunakan prinsip tobat? Jika ada perusahaan tidak menggunakan sistem report, kira-kira dia punya kemajuan nggak masa depan? Nggak ketahuan dia maju. Dia ngerasa maju tapi nggak maju-maju. Samalah kira-kira begitu. Jika seorang jiwa, suatu kelompok sibuknya dengan kesalahan orang, tidak sibuk dengan kesalahan diri sendiri, spiritualnya nggak naik-naik. Ya, jumlah orangnya bisa tambah banyak, tapi jiwa mereka tidak berkualitas. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah, bermujahadalah, ya. Mujahidu artinya bermujahadahlah fillah. Jadi ada dua, jihad itu fi sabilillah, sedangkan mujahadah fillah. Bisa bedain? Jihad di jalan Allah, kita sedang memperjuangkan agama Allah, itu jihad fi sabilillah. Tapi kalau kita sedang melawan diri sendiri, itu namanya jihad fillah. Jihad mengalahkan diri, memenangkan Allah, itu namanya surat, ya, surat Al-Hajj ayat 78. Ini dalilnya kita.